kembali lagi bersama kami di Podschool, podcast santuy BEM FTI. Kenalin, aku Pionita. Aku di sini bersama narasumber yang keren abis. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak dan Kak. Oke, kalau aku perkenalan dulu ya. Halo teman-teman FTI, aku ini Gista, biasa dipanggil Winda. Iya dong, Pak yang paling keren. Halo Sobat FTI, perkenalkan nama saya Ahmad Saiful Amri atau biasa dipanggil Abi atau terserah kalian. Ada Ipul, ada Ahmad, terserah. Yang penting maknanya sama-sama baik. Oke teman-teman. Jadi itu narasumber kita yang kasih abis. Kita kali ini akan membahas suatu tema yang sangat bermanfaat dan sangat penting banget buat para adik kita yang belum tahu apa sih bedanya organisasi otonom, dan apa sih pentingnya kita mengikuti kepanitiaan. Oke. Buat teman-teman semua, jangan di-skip ya videonya, ditonton sampai habis. Oke? Linknya tuh di bawah ini. Iya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke. Mbak Winda dan Bang Abi ya, aku panggil ya. Nah, aku mau tahu dong latar belakang kalian itu selama jadi mahasiswa itu apa aja sih pengalaman organisasi, terus juga kepanitiaan, apa aja boleh diceritain sedikit. Jadi apa? Bahas dari mana aja. Kalau dari aku sendiri itu awal mula aku ikut kepanitiaan, awalnya ikut kepanitiaan dalam organisasi ya. Jadi awal mulanya itu di awal jadi mahasiswa, aku tuh ikut kepanitiaan di PPS Unif. Awal-awal kan COVID tuh, aku mahasiswa COVID ya, aku angkatan 2020. Jadi aku masuk kuliah, aku langsung ditawarin tuh, udah yuk ikut kepanitiaan, mumpung pas di Jogja. Oke, langsung masuk di PPS Unif, ikut sama teman-teman yang lain, teknik industri juga. Terus setelah itu udah ke PPS, lanjut lagi tuh ikut kepanitiaan dari BEM FTI. Awalnya sih iseng ya, karena gabut nggak ada kerjaan di kos dan posisinya udah di Jogja. Nah posisi teman-teman yang lain bukan di Jogja, jadi ya udah deh ikut aja kepanitiaan. Awalnya di situ dan sampai sekarang sampai semester 4, semester 3 gitu aku kepanitiaan terus. Aktif di kepanitiaan. Iya, awalnya ikut kepanitiaan terus kayak ya udahlah ikut aja di BEM gitu kan. Awalnya ya iseng. Nah terus setelah itu kayak yang berlanjut lagi kepanitiaan, asik ya ternyata kepanitiaan ya ada susah senengnya pastinya ya, kayak ada kesel ataupun gimana itu wajar, tapi aku selalu cari senengnya di mana. Sampai akhirnya aku memutuskan udah deh mau lanjut ke organisasi, mungkin ada pengalaman lebih baru di organisasi. Ya alhamdulillah sampai sekarang di organisasi. Sekarang lagi aktif di organisasi. Iya. Kalau Bang Ami gimana? Kalau pengalamanku dulu awal-awal mengikuti rangkaian organisasi ya. Iya. Itu yang pertama pengalaman pas SMA itu aku pernah ikut OSIS. Nah itu di bidang kesenian. Nah itu berlangsung berhubungan sama ketika perkuliahan. Pas perkuliahan aku masuk di BEM FTI, Departemen Minat dan Bakat. Di situ aku juga sebagai penanggung jawab musik. Nah, kalau sampai sekarang organisasi apa yang masih aku tekuni itu ada 3. Itu ada organisasi di komunitas UAD Chess Club, terus ada BEM FTI UAD, terus ada IMM FTI UAD. Untuk kepanitiaannya sendiri, kalau kepanitiaan tuh bisa dibilang banyak. Dari awal-awal setelah leadership education gitu acaranya kaderisasi, itu ada namanya kepanitiaan PPS, panitia pemungutan suara. Nah, gak tahu itu aku lagi main game malam-malam jam 12:30 ada yang nelfon gitu. Sumpah. Itu nggak tahu diri tuh ya Pak ya? Iya, sumpah. Lagi main email, mana emailnya udah sejam tuh. Gimana ya ngomongnya, aku bingung gitu. Pas waktu itu langsung ditawarin, di kamu jadi ketua ya kata. Langsung jadi ketua sana ya. Iya. Ketua tuh gimana Mbak kata aku kan gitu. Gak tahu siapa yang harus. Ya. Iya. Siapa Saya samping aku gitu. Terus untuk kepanitiaan kedua tuh ada di Inti. Oke. Pokoknya susunannya aku nggak tahu, cuman pengalamanku itu ada di PPS fakultas, terus Inti, Porseni kemarin sebagai penanggung jawab. Pokoknya mah itu, tapi aku lupa apa aja, banyak gitu.
maupun di tingkat fakultas, prodi ataupun univ ada. Tadi kan ngomongin organisasi BEM ya, Ya. organisasi mahasiswa. Tadi Bang Abi itu dari mana sekarang? Maksudnya di departemen apa, terus menjabat sebagai apa? Untuk sekarang, Untuk sekarang, untuk sekarang tuh di departemen kaderisasi organisasi. Menjabat sebagai ketua departemen. Kalau sebelumnya apa tuh Pak? yang sebelumnya apa tuh? Sebelumnya saya staff di Staff. bagian minat dan bakat. Jadi ada peningkatan tuh ya Kak ya. Ya, keren sih. Kalau Mbak Winda? Kalau aku sekarang lagi di posisi pengurus harian itu sebagai sekretaris umum 1 gitu. Sebelumnya? Sebelumnya aku sama kayak Abi sekarang di kaderisasi sebagai staff. Organisasi sebagai staff. Oke. Ngomongin tentang organisasi, aku mau bergeser dikit nih ke organisasi Autonom. Kan kita notabene ini di kampus Universitas Ahmad Dahlan yang dimana ini kampus Muhammadiyah ya. Pasti ada yang namanya organisasi otonom. Kalau tadi kan Bang Abi itu udah ngejelasin kan, kalau Bang Abi ini berpengalaman juga di IMF. Kalau menurut pandangan Bang Abi, apa sih organisasi otonom itu? Apa sih gitu organisasi otonom itu? Organisasi otonom khususnya Muhammadiyah itu adalah organisasi yang mana tujuan dan setiap hak fungsinya itu sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah Pusat. Nah, tentunya kayak ada beberapa bagiannya, ada 7 kalau nggak salah. Memang 7 itu ada IMM, HW, terus Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain gitu. Lebih tepatnya aku lupa. Cuman yang biasa familiar di karena kampus ataupun fakultas kan IMM tuh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah itu tugasnya memang secara fungsional hampir mirip gitu ya sama ormawa yang lain. Tapi yang membedakan itu terkadang kalau dari IMM itu mengadakan suatu acara ataupun suatu agenda itu benar-benar dikhususkan untuk kadernya. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjun ke masyarakat itu bisa membawa nama baik Muhammadiyah. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya guys, organisasi otonom itu meliputi ada IMM, terus HW, terus ada tapak suci juga ya. Ya, tapak suci. Tapi kalau di lingkup kampus itu ada IMM dan tapak suci ya yang paling panggilannya itu. Oke, ngomongin organisasi otonom dan organisasi. Aku mau tahu nih, kalau cara pandangnya Bang Abi dan Mbak Winda mendefinisikan suatu organisasi mahasiswa itu seperti apa sih? Sehingga Bang Abi dan juga Mbak Winda itu tertarik banget ikut organisasi. Boleh dong jelasin gitu. Dari siapa nih? Dari Mbak Winda dulu boleh dari Bang Abi. Oke, kalau dari ya aku lihat hari ini. Oke, kalau dari aku sendiri untuk organisasi mahasiswa itu apa? Sebenarnya udah dilihat ya organisasi mahasiswa. Dengan tujuan di ujungnya itu ada mahasiswa, berarti ya kalau menurut aku organisasi mahasiswa itu sebagai wadah untuk kayak menampung aspirasi ataupun gagasan-gagasan positif dari mahasiswa itu untuk tujuannya kayak dikembangkan menjadi event atau kegiatan yang memiliki visi misi ataupun tujuan dari organisasi atau tidak jauh dari visi misi fakultas kalau memang di fakultas ataupun di universitas kalaupun itu di universitas gitu sih. Mbak Winda seperti itu. Ya. Kalau menurut Bang Abi seperti apa? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, tentang apa tadi definisi ormawa. Ya, definisi ormawa itu secara garis besar organisasi yang mana arah kerjanya itu terkhususkan untuk seluruh mahasiswa dan komponen-komponennya. Untuk definisi kenapa sih aku gitu lebih asik gitu di ormawa ya karena salah satunya aku mendapat banyak benefit. Yang pertama aku bisa manajemen waktu gitu ya pokoknya banyak lain hal yang positif ketika kita tidak cuma kuliah hanya sekedar kuliah pulang gitu. Iya betul. Jadi aku mencoba menyibukkan diri dengan mendapat beberapa pelajaran dari organisasi. Banyak sih Pak yang kita dapat ya ikut organisasi. Banyak banget ya benefitnya. Tadi kan ngomongin itu organisasi ya. Aku mau tahu nih kalau di lingkup mahasiswa ya di lingkup kampus organisasi itu ada apa aja sih organisasi mahasiswa itu meliputi apa aja sih Kak? Aku
takutnya ada teman-teman yang belum tahu dan menganggap organisasi dan komunitas itu sama, ternyata kan beda gitu kan. Boleh dijelasin Mungkin dari aku beda atau dari aku Dari aku dulu, ya. tadi kan dari aku ya. boleh. untuk perbedaan untuk ada berapa sih Iya. organisasi yang khususnya ada di Wading. Boleh. Itu yang pertama ada BEM Iya. atau bisa dibilang Ormawa gitu ya. Ormawa organisasi mahasiswa meliputi BEM, HMPS, DPM ya, maupun tingkat fakultas ataupun univ. Nah, untuk organisasi yang lain ada komunitas, UKM, LSO. Nah, Kalau dari Mbaknya, Gak jauh sih kalau dari aku, mungkin tingkat dari univ dan fakultas itu berbeda. Cuma kalau dari univ tuh mereka kayak maunya BEM ataupun DPM tuh gitu. Tapi kalau untuk fakultas ya disebutkan tadi sama Abi itu ada BPTI. Kalau misalkan di fakultas ya kayak FTI sekarang nih kayak ada BPTI, DPM, dan HMPS. Tapi ada juga loh, jangan salah ya teman-teman, ada juga dari fakultas lain yang nggak punya MPS karena dia kayak hanya cuma satu prodi gitu. oh iya, itu nanti jangan salah, HMPS tuh kayak ya ada beberapa prodi makanya diadakan HMPS gitu, instansi HMPS. Tapi kalau memang tidak ada prodi dan hanya satu prodi itu biasanya langsung diketahui oleh BEM. Oke, nambahin gitu. Untuk tadi tuh ada yang satu yang benar-benar umumnya di Universitas Muhammadiyah itu ada ortom. Jangan lupa oh iya, betul. organisasi ortom. Ngomongin tentang organisasi nih, aku tuh masih bingung sama orang yang mikir kayak gini. Organisasi itu udah gak relevan nggak gitu, udah gak relevan di mahasiswa gitu. Soalnya nanti di dunia kerja itu udah gak pakai. Kalau menurut pandangan Bang Winda, Bang Abi yang secara ini kita lihat aktif banget di organisasi nih. Kalau menurut kalian relevan nggak sih organisasi itu untuk mahasiswa? Jadi dijelasin. Aku dulu Pak. Dijelasin. Aku dulu deh kayaknya. Boleh. Boleh dulu ya. Oke, kalau menurut aku sebenarnya aku juga kadang mikir kenapa sih anak-anak yang lain ataupun ada tingkat yang lain kenapa nggak mau ikut organisasi? Iya. Padahal selain benefit yang mereka tahu sudah banyak loh yang nggak mereka tahu. Kayak misalkan dari awalnya ya diambil dari pengalaman aku pribadi yang awalnya nggak bisa ngomong dengan orang ataupun susah lah cara ngomongnya, susah nggak punya bahasa yang lain. Menurut aku bahasa yang di organisasi itu awam bagi aku yang di awal kepanitiaan, ini apa sih gitu ya pertanyaannya. Tapi setelah ikut organisasi kayak memahami orang cara ngomong, cara menghargai orang bicara juga itu kayak yang oh begini ya caranya, cara public speaking ataupun memimpinnya. Itu menurut aku banyak banget yang bisa diambil dari fakultas, maksudnya dari Ormawa ya, bukan fakultas sorry. Terus kayak misalkan yang diambil nanti di dunia kerjanya itu bisa loh menurut aku, karena sebagai pengalaman kita di organisasi itu udah menjalankan kayak kerjasama secara tim ataupun bersama-sama gitu. Kayak udah punya studi kasus sendiri kan di dalam suatu program, makanya itu nanti di dunia kerja pun kita bisa menghadapi di Ormawa, itu juga bisa dihadapi di dunia kerja juga. Dari Bang Abi? Dari aku ya, mungkin ini agak rumit gitu terkait relevansi atau tidak gitu untuk organisasi atau kepanitiaan di masa sekarang. Nah, menurut aku ada yang namanya filsafat tabula rasa. Nah, Apa tuh Pak? bisa digambarkannya ya. Mungkin aku kalau menjelaskan itu bakal panjang, tapi aku bakal lebih ke contohnya, ya, menggambarkannya itu seperti apa. Jadi kita tuh hidup seperti kertas kosong. Nah, kertas kosong itu ketika kita belum menulis apa-apa, kita nggak tahu gitu sebenarnya mau nulis apa. Nah, sama halnya kayak kita mau mendefinisikan suatu organisasi itu kayak nggak relevan gitu. Sebenarnya salah cara pandang. Coba masuk terlebih dahulu ke organisasi, rasakan dulu gitu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan gitu. Aduh, kalau ikut organisasi takutnya capek, terus buang waktu, terus
kuliahnya nggak terurus, sebenarnya balik lagi ke orangnya. Iya benar. Itu tuh, Cara manajemen waktu. nah bisa dibilang itu Cara memimpin diri ya. Bang. ada di manajemen diri, nanti di omak kader ada tuh. Jangan lupa ya itu sama kader. Ya, balik lagi ke tadi konsep kertas kosong gitu. Ya, kurang lebih kertas kosong tuh kalau yang tadi udah aku definisiin tuh jangan terburu-buru gitu. Kita mengambil kesimpulan atas suatu hal gitu. Karena yang aku dapat tuh setiap aku dengar ya, kenapa mahasiswa tuh nggak mau gitu ikut organisasi atau kepanitiaan ataupun apa-apa yang bersifatnya kegiatan yang positif tuh pas aku tanya, aduh, dia takut kuliahnya nggak kepegang. Padahal itu tuh cuma ketakutan dia di awal gitu. Dia belum merasakan. Coba dulu gitu, tanya. Terus selalu nekenin meskipun kalau kata kating-katinya ya organisasi tuh kayak gini sebenarnya itu yang dia cari di organisasi. Misalkan ada kating yang ngeluh gitu ada tingkat aduh ikut organisasi tuh capek ataupun apa ya jadi gak bisa lebih produktif gitu. Padahal kalau dia carinya gitu ya itu yang bakal dia dapat. Bedanya kalau dia mutarainya waduh aku nih ikut organisasi bisa ngomong depan banyak orang gitu ya, ataupun bisa bagi-bagi waktu antara kuliah, kerja kelompok sama organisasi. Nah, ketika dia itu yang dicari, ya otomatis itu yang bakal didapat. Yang pertama itu terkait tujuan dulu gitu, tujuan dia kenapa masuk organisasi itu kalau aku pribadi itu ada 3. Yang pertama ada relasi, yang kedua ada prestasi ya, terus ada ilmu soft skill kalau menurut aku. Itu ada sebagai kader ya. Ya ada semua. Prestasi itu ada di minat dan bakat ataupun IPEK gitu. Itu ada. Kemarin aku juga sempat tuh prestasi sama teman-teman LSO yang dinamai BMFTI, LSO musik itu bikin satu lagu gitu namanya Mentari FTI itu. Jangan lupa itu ya. jangan lupa tuh teman-teman Harus tahu itu FTI teman-teman. ya lagu Mentari FTI gitu. Untuk rilisnya nanti itu lagi didiskusikan sama teman-teman LSO. Tungguin aja ya berarti. Iya guys. Ya, mungkin itu aja menurut aku terkait relevansi organisasi di zaman sekarang. Tetap relevan sih Pak. Iya. Kalau menurut aku pribadi juga organisasi memang sangat relevan ya. Itu mungkin memandang itu kan salah satu mindset ya. Relevan nggak relevan itu pola pikir kita sendiri. Ya. Karena organisasi itu walaupun ada yang bilang itu nggak relevan, tapi kenyataannya itu masih relevan. Contohnya kalau kita di dunia kerja nanti itu kita tuh harus bisa banget cara memanage diri, mengatur waktu dan juga cara ngomong di depan umum gitu kan. Apalagi memanage tim gitu kan. Dan kalau menurut aku itu sangat relevan. Jadi kalau ada yang bilang nggak relevan dan kalian terperangkap oleh stigma itu, kalian manut-manut aja, ikut-ikut aja, itu salah besar sih. Nanti ilmunya tuh kalian ya stuck, nggak ada ilmu baru, pengetahuan baru gitu ya. Oke, ngomongin tentang relevan nggak relevannya ikut organisasi. Aku tuh tahu nih tadi kan Mbak Winda, Bang Abi itu bilangnya organisasi itu kan relevan gitu, masih relevan. Terus mendapatkan banyak benefit. Aku tahu nih benefitnya yang udah didapetin selama ikut organisasi, ikut kepanitiaan itu apa aja sih gitu. Biar teman-teman tuh tahu benefitnya itu apa aja sih yang sebenarnya gitu. Mungkin Mbak Winda? Aku, ya. Oke, kalau menurut aku dari pribadi sendiri dan benefit yang didapat itu banyak ya dari organisasi itu. Kayak kita ikut kepanitiaan tuh sebenarnya banyak. Jadi nggak cuma di organisasi. Gitu. Kalau menurut aku benefitnya itu yang pertama dia pertemanan sih, kayak dapat banyak teman dan teman kita nggak cuma itu aja. Terus iya benar dapat teman. Dari awal yang kenal kita jadi kenal. Terus juga ilmu yang didapat itu pasti ada. Kayak misalkan kita menjalankan proker apa yang awalnya kita nggak tahu ini proker apa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak nanti ketika rapat ataupun
gimana ngobrol, itu bertukar informasi, itu mereka jadi tahu satu sama lain, entah dari pengalaman, entah dari segi wawasan mereka, itu sebenarnya bisa jadi ilmu yang nggak kita dapat di perkuliahan. Iya, benar. Nah, jadi menurut aku organisasi itu banyak banget benefitnya selain pertemanan ataupun wawasan kita gitu. Sebenarnya wawasan dan pertemanan itu ya klasik lah, bisa dibilang klasik. Tapi selain itu juga berpengaruh di nantinya kita kerja sebenarnya. Betul. Kayak cara kita menghadapi dari beberapa permasalahan yang ada di organisasi, cara kita menghadapi, cara kita mengatasi, kayak cari solusinya gimana, itu nantinya kayak kita kebiasaan nih, Iya, udah dihadapi oleh masalah, jadi kayak kita harus mikir ini gimana ya sebenarnya masalah ini dihadapinya, jadi nggak stuck, duh aku bingung, aku gimana ya, aku bertanya-tanya gitu, dia nggak kayak gitu nanti ketika udah kerja. Ini karena sudah terbiasa, ketika nanti sudah di dunia kerja itu kayak lebih terbiasa lagi karena ada permasalahannya di organisasi, jadi udah terbiasa. udah terbiasa. Kalau dari Bang Abi ini gimana? Kalau dari aku ya, untuk terkait apa tadi pertanyaannya? Benefit apa aja Nah, yang didapat? benefit gitu yang aku dapat selama ini dari awal aku SMA sampai sekarang gitu. Mungkin yang lebih kerasa benefitnya itu ketika perkuliahan gitu. Organisasi itu aku yang pertama bisa memimpin, Memimpin ya. terutama diri sendiri. Iya, betul. Yang kedua, manajemen diri, termasuk waktu, manajemen stres, manajemen pikiran, problem solving, ataupun yang lain hal, pokoknya tentang manajemen diri itu aku lumayan dapat gitu. Meskipun kadang sampai sekarang masih ada kesalahan sedikit-sedikit gitu, tapi aku sadar gitu salahnya di situ dan aku mencoba untuk evaluasi gitu. Terus dari segi sosial itu ada yang pertama terusnya kita ya di FTI itu teknik yang nantinya bakal kerja nih harus benar-benar banyak relasi ketika kita terjun di dunia kerja, terutama kita harus misal nih aku belum dapat kerjaan, nah Mbak Winda kan semoga lulus dulu, lulus dulu aja dan aku kenal gitu sama Mbak Winda, kenal dekat, ada relasi di situ, pertemanannya baik, jadi ketika Mbak Winda ada loker aku nggak malu gitu buat nanya. Nah, salah satunya itu. Ya, terus juga terkait kepemimpinan ya. Untuk kepemimpinan nih, ketika kita terjun ke dunia kerja gitu, itu nggak semua orang loh yang bisa, nggak semua orang punya skill kepemimpinan. Ya, jadi mahal banget ya. sama manajemen waktu ataupun diri itu kepemimpinan tuh lebih enaknya kita belajar ketika emang masanya kita belajar ya, belum terjun langsung ke dunia kerja. Nah itu. Terus ada manajemen diri atau problem solving. Kan selama ini yang kita tahu tuh kita udah masuk masa Gen Z. Nah, yang mana masa Gen Z tuh kalau ditelaah lagi ketika dia mengalami satu permasalahan kecil, dia bakal ngeluhnya di mana-mana, terutama di sosmed kan. Apalagi sekarang dulu sosmed ya. Nah, itu viral. Padahal kalau ditelaah nih, orang kok ngeluhnya sampai kayak gitu ya. Padahal solusinya gampang, kayak gini. Nah itu yang secara garis besar organisasi ajarkan ke aku. Iya. Aku dulu pas masih departemen mikat, pas pertama kali masuk ke BEM, itu aku sering banget ngeluh kepala departemen tuh Mas Mahan gitu. Itu selalu ngasih pandangan-pandangan bahwasanya aku tuh sebenarnya gampang loh nih, secara gamblang gitu ya, kalau secara gamblang gampang loh nih penyelesaiannya, tinggal kamu kayak gini, udah selesai, jangan banyak ngeluh, lakuin. Kalau kita kebanyakan overthinking atau banyak ngeluh, itu nggak mungkin selesai masalah. Tanpa action gitu ya. Iya. Ngeluh buang-buang waktu aja. Situ yang aku dapetin dari organisasi. Kalau secara aku pribadi juga kalau itu kepanitiaan dan organisasi itu mendapatkan banyak benefit, yang salah satunya itu yang paling aku sangat alhamdulillah banget itu ya itu kepemimpinan. Terus yang aku tuh awalnya tuh malu-malu kan selama ikut organisasi tuh, rasa malu-malu itu tuh udah sedikit berkurang gitu, jadi lebih pede. Terus Bagus. yang paling penting itu problem solving. Kayak kita mendapatkan suatu masalah nih, kita tuh biasanya mendapatkan masalah dirinya
kayak stres duluan gitu. Padahal kita belum mencoba, ini kita harus solvingnya gimana gitu. Selama ikut organisasi, jadi terbiasa memproblem solve itu, jadinya kita mendapatkan masalah di diri kita pribadi, alhamdulillah bisa terselesaikan gitu. Dan karena ilmu dari organisasi dan ilmu dari kepanitiaan itu sendiri, Dan itu nggak bisa didapat di Iya, kuliah. betul. Kita tuh nggak akan dapat ilmu itu di dalam kelas, guys. Jadi buat teman-teman semua nih yang takut-takut ikut organisasi, kepanitiaan, bangun yuk kita ikut organisasi, kita ikut kepanitiaan biar kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nggak didapatkan di kelas. Jangan denger yang jelek-jeleknya gitu. Iya, Sebenarnya kalau jeleknya banyak sih ya. Iya. Jeleknya banyak, baiknya pun lebih dari banyak. Banyak. Tapi ya itu tadi, kalau ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ya yang merasa kita takuti, coba dilakuin gitu. Dan itu coba cari senangnya gimana. Apa yang kita cari dulu gitu ya. Iya. Kalau kita mau carinya kayak apa yang tadi benefit aku sama Mbak Winda sama Mbak Vio itu jelasin gitu, itu ya apa ya? Gimana? Ya pasti kalau misalkan kita pengen dapatnya yang positif, kita pasti dapat yang positif. Iya. Jangan cari Mindset yang ya. negatif. Ya. Jadi tuh Balik lagi ke mindset, Iya, kalau betul. kata TikToker tuh mindset yang Rasa gaulnya lah guys. kalau kita pengen dapet yang baik, kita harus berpikir yang positif. Kita harus dapet yang baik, tentu akan mendapatkan yang baik. Oke, aku mau tahu nih motivasi dari Bang Abi dan Mbak Winda, atau bisa bilang coach lah buat teman-teman semua nih sobat FTI. Pengen tahu nih motivasi apa yang selama ini Mbak Winda dan Bang Abi pegang sehingga Bang Abi dan Mbak Winda ini selalu semangat gitu, aktif di organisasi dan kepanitiaan. Boleh bisa Kak? motivasi atau moto gitu. Boleh, moto juga boleh, motivasi bebas terserah. Yang penting bikin sobat FTI semangat gitu, termotivasi gitu. Silakan dari Mbak Winda atau dari Bang Aku dulu ya. Abi boleh. Moto aku sendiri gitu yang selalu aku tekanin dari pas aku sadarnya perlu moto itu pas baru masuk SMA. Sebelum masuk Itu SMA, apa tuh Kak? aku nerapin motoku bergunalah untuk orang sekitarmu. Itu motonya. Jadi kenapa aku aktif di sosial karena moto aku tadi. Terus untuk motivasi aku yang disalurin ke anak-anak FT ya. Untuk motivasi itu jangan pernah kita melihat suatu golongan itu jelek tanpa kita tahu benar-benar ataupun kita merasakannya sendiri. Seperti itu, rasakan terus baru di situ bisa mengambil kesimpulan. Itu moto dari Bang Abi. Kalau dari Mbak Winda, motonya apa nih Mbak? Kalau moto dari aku sebenarnya simpel. Sebenarnya ini moto yang didapat dari orang tua aku sendiri. Jadi orang tua aku selalu bilang jujur. Jadi sampai sekarang aku bawa ya jujur dimanapun kamu berada. Nanti ketika ada suatu hari nanti pasti orang itu bukan dilihat dari kecerdasannya, tapi kejujurannya. Ya guys, jadi itu dua moto dari narasumber kita dan aku juga memiliki moto yaitu hidup bergerak memberi dampak memberi manfaat. Itu sekalinya kita hidup kita harus bergerak memberi dampak yang positif. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini. Kita sudah Tidak terasa ya? Tidak terasa ya podcast kita sudah sepanjang ini. Oke, buat teman-teman semua yang masih pengen tahu lebih banyak mengenai Podsku ini, jangan lupa ya nanti subscribe dan tunggu episode kali yang selanjutnya. Bila ada kesalahan kata dari aku. Sebelum itu aku boleh tambahin nggak? Oke, aku Iya, jangan lupa untuk ikut kepanitiaan karena udah nonton ini nih, udah tahu kan maksudnya kayak organisasi di kepanitiaan apa. Jangan lupa ikuti semua, ya nggak semua sih, tapi ikuti kepanitiaan yang ada di FTI, seenggaknya itu bisa berdampak baik untuk kalian nantinya. Oke. Maaf ya teman-teman bila ada kesalahan kata dari aku dan dari narasumber kita. Aku Fionita undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Bye bye.